Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Cardano, update Cardano ya. Harganya nge-pump. Ada apa? Apakah Charles melakukan sesuatu? Ya, kita akan lihat pada video hari ini. Tentunya kita akan bahas secara fundamental, news, dan juga secara teknikalnya. So, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Cardano ya. Kita bisa lihat Cardano dalam 24 jam terakhir peningkatannya lumayan signifikan sebesar 13,02%. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari ke belakang peningkatannya juga not bad ya, not bad. Dia berhasil menembus MA50 yang terakhir kita bahas di DCWT ya. Dia menembus 50 dan yang lebih pentingnya lagi adalah kemarin ya dia berhasil mempertahankan 50, bahkan dia dihitungnya pump ini ya, pump sampai ke $1 lebih 8 sen ya. Nah, hari ini kita akan bahas update apa saja hal-hal fundamental yang bertambah di Cardano, apa saja news yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya, tentunya kita akan juga bahas secara teknik analisisnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, Cardano ini merupakan satu koin dengan ranking ke-7 di CoinMarketCap. Dengan market cap yang besar tentunya ya ranking 7 otomatis. 36,6 miliar US dollars ya. Dan itu volumenya kurang lebih sebesar ya dalam 24 jam terakhir ya tentunya sebesar 3,6 miliar US dollars ya kalau kita buletin. Itu merupakan peningkatan 93,15% ya dalam 24 jam terakhir. Jadi memang bisa dibilang secara volume dia jadi luar biasa besar. Dan kalau kita lihat sekarang supply-nya yaitu sekitar 75% ya untuk circulating supply-nya sudah ada meningkat sejak terakhir kita bahas ya, seingat gue dulu berapa ya 71, 73 gitu ya, gue lupa lah, ada peningkatan yang pasti. Maximum supply dia di 45 miliar Cardano atau ADA lebih tepatnya ya. Sekarang total supply-nya baru ya sekitar segini 34-an. Jadi overall kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa lihat harga kurang lebih naik. Jadi seperti yang gue bilang, hari ini kita akan coba kupas tuntas mulai dari fundamentalnya, news mereka, dan bisa dibilang sekarang dalam masa basho seperti apa sih kurang lebih. Apakah mereka lebih scalable atau tidak ya. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian fundamentals. Oke, dan sebelum kita masuk ke fundamentalnya, ada berita bahagia bagi kalian yang belum memiliki akun Bybit ya, karena ada airdrop khusus pengguna baru setelah hadiah mencapai 30.000 USDT dan 2.100 token BitDAO yang kita tahu bisa dipakai untuk launchpad tentunya ya. Kita bahas nih, ini berlangsung dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 31 Maret ya, jadi masih punya waktu sekitar 7 hari ke depan. Cara partisipasinya seperti apa? Gampang, buat akun Bybit selama periode ini. Dan buat kalian yang belum punya, bisa menggunakan link referral kita di bawah tentunya ya. Dan setelah itu juga bisa daftar ke acara airdrop ini dengan cara daftar sekarang ya, klik di bawah sini. Dan juga selesaikan tugas di bawah. Ya, apa saja? Pendaftaran. Misalkan ya, untuk pendaftaran, buka akun di Bybit bisa mendapatkan 2 BitDAO per pengguna. Undian 50 pengguna baru. Untuk ini juga bisa untuk deposit ya. Deposit $10 bisa mendapatkan 5 USDT. Dan untuk lebih dari $25 bisa mendapatkan bonus 30 USDT. Dan ini untuk 1000 depositor perdana. Ya, jadi harus cepat mungkin ya. Lalu selanjutnya juga ada trade spot. Trade berapapun mendapatkan 2 BitDAO untuk 1000 trader pertama ya. Jadi cukup menarik. Dan buat kalian yang belum punya akun Bybit, gue saranin buat ikut aja ya, karena cukup menarik juga. Dan sekali lagi gue ingatkan juga untuk menggunakan link referral kita di bawah. Untuk syarat dan ketentuan seperti di sini sudah gue highlight ya. Bisa lu pause dulu, lu baca dulu baik-baik ya, karena lebih baik sebelum lu join ya atau sebelum lu ikut ya, pastikan baca dulu semua syarat dan ketentuan supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bybit. Dan sekali lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan artikel yang pertama ya, Hoskinson katanya menjanjikan Solana-like performance untuk Cardano. Nah, ini tentunya satu hal yang besar ya, karena Solana terkenal sangat scalable ya, sangat cepat dan sangat murah. Dulu tuh sempat berapa ratus ribu TPS ya, kebayang per detik bisa ratusan ribu transaksi. Dan harganya nggak kira-kira murah ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Ethereum yang punya scalability issue yang cukup terkenal sekarang ya. Nah, tetapi ya, di waktu bersamaan Solana compromise dalam security. Ya, jadi gini, Solana itu cepat di layer 1. Ini cukup teknis tapi ya bear with me ya. Solana ini di layer 1-nya cepat dan murah. Nah, di waktu bersamaan biasanya yang dikorbankan adalah apa? Security. Itu adalah satu trilema yang selalu ada di cryptocurrency ya, terutama di layer 1. Nah,
kalau lu scalable dan lu secure, biasanya lu nggak decentralized gitu. Nah, kalau decentralized dan secure, biasanya lu nggak scalable gitu. Ya selalu lah permasalahan seperti itu ya, BTC, ETH dan lain-lain. Nah, Hoskinson di sini ya, dia menjanjikan bisa sama seperti Solana ya, atau mirip seperti Solana, tetapi still safe seperti Cardano. Caranya gimana? Nah, ini gua kasih sedikit bocoran. Bocorannya adalah fase keempat dari Cardano, yaitu adalah Basho ya. Dan selain itu juga yang penting adalah hard fork dari Juni ini yang bernama Facil ya, Facil, di mana itu akan mengintroduce pipelining dan juga making room untuk menambah TVL lock di dalam Cardano ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam update-nya. Oke, dan sekarang kita akan bahas mengenai satu statement dari Charles Hoskinson yang bisa dibilang cukup meningkatkan demand dari Cardano ya. Kita akan bahas dulu pertama pakai bahasa Inggris, nanti kita akan translate secara kasar ke bahasa Indonesia ya. Jadi kita bahas dulu ya. Dari quote. This year, all these updates are coming that are massively improving the scalability and expressiveness of the system so that you'll get the same type of performance you're seeing from systems like Solana and so forth. Ya, jadi update pada tahun ini yang akan mendatang adalah mengenai improving the scalability atau scalabilitas dan expressiveness dari sistem ini. Ya, di mana kita bisa mendapatkan tipe performa yang sama seperti Solana dan lain-lain. Ya. Nah, ini cukup penting. Karena kenapa? Solana ini terkenal sangat cepat, seperti yang kita sudah sedikit singgung di atas ya. Terkenal cepat. Tetapi dia cepatnya di layer 1. Nah, itu seringkali menjadi masuk ke trilema ya, di mana di trilema ini tentunya seperti yang kita tahu ada decentralization, security, dan scalability ya. Nah, salah satunya biasanya akan dikorbankan gitu. Nah, seperti biasalah, seperti itu pasti nggak ada yang sempurna. Nah, di sini yang uniknya adalah dia tidak akan seperti Solana kalau kita lihat ya, di mana di Solana itu cepatnya di layer 1. Nah, kalau seperti yang kita tahu, Solana sudah 3 kali ngejam. Ya, dia benar, dia murah banget, cepat banget, tapi 3 kali ngejam. That's not good. Berarti secara security dia sedikit lacking ya. Sementara kalau untuk Cardano setahu gua sampai sekarang ya, blockchain mereka belum pernah berhenti. Ya, belum pernah berhenti setahu gua. That's good. Ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan Basho. Nah, Basho ini adalah sebenarnya satu scaling phase yang sudah kita bahas di beberapa update sebelumnya ya. Tapi ya seringkali orang nggak terlalu tertarik dengan teknikalnya gitu. Nah, tapi sementara kalau kita benar-benar ingin invest, kita harus mencobalah minimal, mencoba untuk mengerti apa kegunaannya si scaling mereka ini dan apa perbedaannya dengan proyek-proyek lain. Nah, contohnya paling detailnya ada di sini. Scaling phase dari Basho ini di layer 2. Tuh, maka dari itu, dia nggak akan membuat layer satunya compromise. Ya, seperti Solana contohnya. Solana layer 1-nya ngejam 3 kali. Kenapa? Karena terlalu cepat. Gitu, dia terlalu cepat sehingga ya walaupun ada teknisnya lagi sih, tapi simpelnya adalah karena dia terlalu cepat di situ, maka dia mengorbankan security. Nah, untuk Cardano ya, security-nya akan stay the same seperti sekarang, nggak pernah kejebol ya. Tapi kecepatannya akan dipindahkan ke layer 2. Nah, apa itu layer 2? Cara kerjanya seperti apa? Kita akan bahas di selanjutnya. Oke, dan selanjutnya nih, Charles bilang, salah satu prioritas terpenting untuk Cardano di tahun 2022 adalah sustainability. Ya, di mana network ini bisa lebih efisien, scalable, dan grow. Tapi grow-nya nggak sembarang grow, tapi organic. Karena gini, jujur, cukup banyak crypto projects ini yang grow-nya artificially. Ya, macam-macam lah. Ya, ada yang dengan cara pokoknya yang penting secepat mungkin TVL-nya naik, yang penting secepat mungkin banyak orang yang beli tokennya, dan lain-lain. Jadi ya, dia pump luar biasa, terus ya dump luar biasa juga gitu. Nah, di sini Charles ingin organik. Ya, artinya apa? Ya, dia nggak mau misalkan, ya kayak contoh gini, salah satu yang paling kemarin, wah, nge-hype-nya adalah, dia dibilang Cardano ini ingin ada sistem burn. Padahal, kalau lu baca, ya Charles bahkan menunjukkan bahwa, no, we're not making that, gitu loh. Karena kata Charles, bahkan di layer 1, it's impossible, gitu loh, kecuali lu masukin smart contracts, atau di layer 2. Itu. Jadi sebenarnya yang kemarin bilang Cardano akan ada sistem burn, not really, ya. Kecuali dibikinnya smart contracts atau layer 2. Di layer 1, nggak terjadi, ya. Nah, jadi intinya apa? Dia maunya organik. Dan selanjutnya yang penting juga dibilang adalah, yang lu perlukan adalah suatu seperti Mithril, ya. Nah, Mithril ini adalah sidechain. Ya, jadi apa itu sidechain? Simpelnya itu adalah new blockchain yang interoperable dengan main Cardano blockchain. Jadi kesannya kalau Cardano tuh ada satu blockchain di sini ya, seperti biasalah kotak. Nah, di sini ada sidechain di mana ada juga kotak-kotak lagi di sampingnya. Kasarnya seperti itu. Nah, tinggal
perbedaannya apa? Perbedaannya ini interoperable. Lo bisa gunakan sebagai layer 2. Seperti contohnya rada-rada mirip kayak ya Lightning Network lah. Gitu. Ya ini gua tahu rada teknis, tapi baik lagi. Kalau lo mau benar-benar project yang ada gunanya, ya teknis pasti ujung-ujungnya. Ya. Nah, jadi si Mithril ini adalah sebuah lightweight protokol yang kuat juga, ya makanya namanya Mithril. Buat kalian yang nggak tahu, Mithril itu adalah satu bahan di Lord of the Rings, ya. Itu yang dipakai sama si Frodo, ya. Tapi intinya that's beside the point. Intinya adalah Mithril ini adalah seperti bahan yang lightweight tapi kuat. Itu makanya ya dikasih namanya side-nya Mithril. Ya. Nah, jadi intinya tugasnya adalah untuk bisa membuat state-based threshold signature scheme yang bisa diimplementasikan langsung ke protokol utamanya, gitu ya. Ya baik lagi, cukup cukup teknis, tapi ya baik lagi kalian harus tahu lah itu dikit-dikit minimal ya. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa bootstrapping dan trust issue di dalam blockchain application ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk si Mithril. Oke, nah sekarang kita akan update nih. Sebenarnya di Cardano sendiri sudah terjadi apa saja sih? Dan ada era apa aja di belakang ya? Buat kalian yang sudah mengikuti ya update-update gua dari Cardano sejak awal-awal channel gua, pasti lu udah cukup familiar dengan era-era sebelumnya. Yang pertama ada era Byron, ada era Shelley, Gauguin, dan sekarang sudah ke Basho. Ya. Nah, jadi fase pertama ini disebut Byron. Nah, Byron ini tujuannya adalah untuk allow user untuk membeli dan menjual ADA dalam network mereka. Dan ini bisa dibilang first proof of stake protocol. Tetapi proof of stake mereka yang awal ini highly centralized. Ya, jadi bisa dibilang validator nodes-nya ini rata-rata yang menjalankan tim dev sendiri. Nah, otomatis ya ini ironisnya seperti banyak project-project kripto lain yang mengaku decentralized gitu. Nah, fase keduanya yaitu Shelley. Nah, ini uniknya juga ya, Byron ini punya istri namanya dulu Shelley. Jadi ya inilah timnya dari Cardano tuh mereka biasanya hal-hal yang cenderung akademisi lah nama-namanya ya. Nah, mereka ini menggrow dan mendevelop network dan mengimprove decentralization dengan cara apa? Pindah ke federated network yang lebih decentralized dan dijalankan oleh komunitas. Ya, jadi awalnya validator nodes ini hanya dijalankan oleh tim dev. Nah, setelah Shelley, orang mulai bisa menjalankan validator nodes seperti yang gue sudah sering bahas di sebelum-sebelumnya. Ada Cardano Pools, ya kan? Dimana lu banyak yang menjalankan nodes dan lu bisa ikutan delegate di dalam pool-pool tertentu. Sekarang tuh sudah 3.000-an sih, 3.000-an validator nodes. Nah, itu dilakukan di fase kedua, yaitu di Shelley. Ya. Nah, fase ketiga, ini Gauguin. Ini bisa dibilang fase yang paling terkenal, di mana ini adalah integrasi dengan smart contracts. Nah, kita juga bisa membuat dApps, ya, dan juga kita bisa mulai juga menggunakan functional programming language yaitu Haskell. Nah, di mana ya ini adalah fase Gauguin. Nah, tetapi di Gauguin ini jujurnya cukup banyak yang ekspektasinya salah menurut gua ya. Di Gauguin ini ya itu adalah deployment untuk smart contracts. Ya, tetapi ya belum scalable seperti yang kita lihat ya. Sekarang TVL-nya belum terlalu ekstrim ya, walaupun sekarang udah meningkat jauh sih. Banyak orang yang berpikir saat Gauguin dia akan tiba-tiba TVL-nya seperti Ethereum. Ya itu nggak make sense jujurnya. Bahkan kalau lu ngikutin terus, Charles pun ngomong ya jangan expect langsung kayak Ethereum gitu loh kesannya secara TVL dan lain-lain. Nah, tetapi harganya kita bisa lihat waktu itu ngepumpnya nggak kira-kira ya di daerah sini nih, ngepumpnya luar biasa. Nah, tetapi banyak orang yang ya jujurnya ya faktanya banyak yang nggak terlalu peduli dengan teknikalnya kan, nggak peduli dengan teknisnya seperti apa perkembangan Cardano, tujuan dia buat apa seperti ini dan seperti itu. Maka mereka hanya beli karena ngepump. Nah, lalu tiba-tiba stop karena orang-orang banyak yang berpikir, loh ternyata kok TVL-nya nggak naik tinggi, oh ternyata ada permasalahan UTXO, dan lain-lain. Akhirnya apa? Drop lagi. Drop, dan terus-terusan drop. Ya maka dari itu, ya pentingnya bagi kita yang benar-benar invest, ya bukan untuk spekulasi doang, ya kalian harus pelajari sebenarnya proyeknya seperti apa. Ya. Nah sekarang bisa dibilang nih ya, masa-masa Basho ini adalah masa-masa penyelesaian dari semuanya ya, karena dia lebih ke scalability. Di mana, seperti yang tadi kita bahas di atas, bisa secepat Solana, tapi memiliki security ya seperti sekarang Cardano. Di mana yang setahu gue ya, Cardano belum pernah jebol sekalipun untuk urusan transaksi dan lain-lain. Ya nggak pernah ngejam. Untuk Solana sudah 3 kali ya, dan bahkan sekali sudah pernah terjadi juga di bridge ya. Jadi kurang lebih seperti itu cerita singkat dari Cardano. Sekarang sudah di era keempat dia ya.
Oke, dan selanjutnya adalah June hard fork untuk meningkatkan TVL. Ya, jadi Hoskinson cukup excited saat menjelaskan ini ya karena akan ada 2 hard fork. Yang pertama akan di Juni dan yang kedua akan di Oktober. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambahkan feature, yaitu apa? Yang pertama, including Plutus improvements. Ya, ini buat yang kalian belum tahu, si Plutus ini adalah smart contract platform dari Cardano. Selain dari itu ada sidechain juga dan pipelining. Pentingnya TVL itu apa? Nah, alasan kenapa Ethereum bisa luar biasa berharga itu karena TVL mereka yang terus meningkat. Ya, jadi gini, semakin besar TVL atau total value lock dari satu sistem atau dari satu network, ya, maka akan lebih berharga juga network tersebut, ya otomatis. Nah, tetapi ya di waktu bersamaan currency ya atau native asset dari network tersebut otomatis akan meningkat juga karena demand untuk menggunakan si currency tersebut atau aset tersebut meningkat. Gitu. Nah, itu yang terjadi dengan Ethereum. Kenapa Ethereum terus meningkat? Karena banyak orang-orang yang membuat dApps, bikin NFT, dan bikin segala macam di Ethereum Network. Nah, kalau TVL di Cardano meningkat, otomatis Cardano atau lebih tepatnya ADA itu akan meningkat juga secara demand. Gitu ya. Nah, pada Juni ini, hard fork-nya bernama Facil ya. Nah, ini antara Facil atau Facil ya. Nah, di mana ini mereka ini memprovide some dApp developers untuk mengincorporate pipelining untuk application mereka. Dan menurut Hoskinson ya dengan pipelining ini, TVL dari Cardano atau lebih tepatnya ya TVL-nya lah ya. TVL dari Cardano ini bisa meningkat secara signifikan setelah June hard fork. Nah, jadi next-nya yang paling enak kita bahas adalah mengenai TVL-nya. Peningkatannya seperti apa, dan bisa dibilang sebelum June hard fork ini apakah sudah meningkat atau belum. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas TVL dari Cardano. Dan datanya semua kita akan ambil dari DeFi lama, ya karena ini bisa dibilang salah satu UI paling populer untuk membahas TVL dari satu project, ya atau satu protokol lebih tepatnya, DeFi protokol. Nah, untuk Cardano kita bisa lihat dia meningkat dengan signifikan. Ya, sangat signifikan. Awal tahun itu di bawah dari 1 juta US dollars. Ya, tanggal 3 Januari itu hanya sekitar 822.000 US dollars ya. Sekarang ya hanya dalam kurun waktu 3 bulanan ya sudah mencapai 315 juta US dollars. Jadi peningkatannya sangat ekstrim ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ya sebenarnya gini, salah satu kritik terbesar dari Cardano adalah mereka cukup lamban peningkatan TVL-nya setelah smart contracts-nya hadir ya. Setelah Gogen lah tepatnya. Nah, karena peningkatan yang lackluster ini, maka harga Cardano terus-terusan turun. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat dengan meningkatnya TVL ini, harga Cardano mulai pulih. Ya, jadi that's good. Nah, alasannya kenapa? Alasannya kenapa Cardano TVL-nya awalnya cenderung mendet ya. Karena Cardano menggunakan Haskell, salah satunya tentunya ya. Ada beberapa lagi permasalahan seperti UTXO contohnya. Nah, kenapa Haskell ini susah? Karena untuk para programmer yang sudah terbiasa dengan Solidity, ya, yaitu programming language di Ethereum, Haskell jauh lebih kompleks, dan ya kadang-kadang membuat para developers cenderung enggan untuk menggunakan Haskell. Nah, tetapi yang unik dari Cardano adalah dia tetap stick dengan Haskell karena menurut tim dev dari Cardano, Haskell ini jauh lebih secure dibandingkan dengan Solidity. Ya, dan yang kita tahu juga pada faktanya berapa banyak DeFi protokol di Ethereum yang jebol. Ya, datanya kemarin tuh berapa miliar US dollars yang jebol di DeFi dan otomatis banyaknya itu di Ethereum. Ya, maka dari itu Charles Hoskinson dan tim masih tetap bersikeras harus menggunakan Haskell. Dan bahkan mereka sampai membuka kelas-kelas khusus untuk mendevelop dengan Haskell spesifiknya untuk di Cardano blockchain. Dan kalau kita lihat sekarang mulai pay off, ya peningkatannya mulai signifikan. Kalau kita lihat di awal bulan saja ya sekitar ya di 1 Maret sini itu 134 juta US dollars. Sekarang ya belum sampai akhir Maret itu sudah 315 juta. Artinya peningkatannya lebih dari 100%. Jadi that's really good ya. Dan selain dari itu juga kita lihat ya, sekarang yang paling besar itu MinSwap. Nah, buat kalian yang ingat MinSwap ini pernah ada permasalahan di testnetnya ya, waktu itu sempat bikin Cardano ya, secara harga juga turun lagi ya. Tetapi sekarang uniknya ternyata MinSwap malah menjadi nomor 1 TVL rankingnya ya. Dia dengan TVL sebesar 195 juta US dollars. Jadi that's good ya. Nomor 2 seperti biasa di SundaeSwap ya. Jadi sebelumnya Sunday ini yang paling kuat. Tiba-tiba MinSwap menggeser posisinya ya.
Tapi intinya yang paling penting adalah overall secara TVL naik terus. Nah, semoga saja semakin banyak dApps yang bisa dibangun, apalagi nanti setelah sudah Juni ya, di mana hard fork-nya ini menurut Charles bisa membantu untuk TVL-nya meningkat. Gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu TVL dari Cardano dan perkembangannya secara overall. Oke, dan berita tambahan, yaitu adalah Coinbase yang sekarang meng-add Cardano untuk staking reward. Sebelumnya nggak ada ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena menurut dia memperbesar staking option mereka. Dan alasannya kenapa mereka pilih Cardano juga adalah karena menurut mereka ya, ADA ini ya ada di top 10 ya secara capitalization. Dan juga ini flexible, sustainable, dan juga scalable blockchain design. Ya, ini menurut dari Coinbase. Jadi buat lo yang punya akun di Coinbase, ya mulai sekarang bisa staking Cardano. Dan selanjutnya juga ya berita tambahan lagi, Grayscale. Grayscale menambah satu ETF mungkin ya kasarnya ya. Ya bukan ETF sih, tepatnya lebih kayak ke indeks lah, indeks yang mereka buat sendiri. Nah, di mana mereka ini menambahkan namanya smart contract fund di luar dari Ethereum ya. Di mana isinya ada Solana, AVAX, Polygon, dan Cardano. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi satu tambahan demand untuk Cardano ya. Tapi isinya bukan cuma Cardano ya, ada beberapa. Intinya ini adalah satu fund ya yang isinya adalah smart contracts cryptocurrency tetapi non Ethereum. Ya, jadi isinya apa? Ada Cardano, Solana, AVAX, Polkadot, Polygon, dan lain-lain. Nama tickernya GSCPXE ya for short. Rada panjang juga ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin tertarik ya, walaupun jujurnya di Indo kayaknya nggak ada yang pakai juga sih ini ya. Penggunaan si Grayscale ini. Tapi ya buat di luar ini bagus, bisa menjadi tambahan demand. Oke, dan sekarang kita ke bagian paling favorit, yaitu adalah technical analysis ya. Nah, kita bisa lihat ya Cardano, jadi Bitcoin sih ya. Cardano secara overall dia naik dengan luar biasa besar ya, rally. Tetapi hati-hati, jangan sampai kalian beli di pucuk ya. Ini sudah overbought. Yang pertama, daily close-nya sudah jauh di atas dari Bollinger Band. Terus daily candle selanjutnya juga open di luar dari Bollinger Band. Alias apa artinya? Dia overbought. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga bahwa di RSI-nya sudah tembus 7 ya, sudah 7,1 something lah tadi. Artinya apa? Artinya overbought juga secara RSI. Jadi hati-hati, bersabarlah ya. Jangan dipaksa dulu di sini. Kita tunggu support. Nah, ada beberapa titik yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama buat kalian yang mungkin medium risk ya, bisa pertimbangkan di MA50 yang ada di 95 sen di daerah sini ya. Nah, tentunya ya ini kan masih di sini juga ya. Jadi ada kemungkinan juga dia sideways. Dia sideways dulu, MA50-nya menjemput ya. MA50 menjemput, otomatis dia naik. Ya, semoga saja MA50-nya bisa mulai naik di atas $1 ya. Jadi itu yang pertama, kalian bisa tunggu di daerah MA50 untuk yang medium risk. Untuk sekarang masih di $95. Nah, untuk kalian yang lebih konservatif bisa tunggu MA20 yang sedang mulai naik ke MA50 di sini. Alias tunggu Golden Cross. Nah, saat sudah terjadi Golden Cross, seperti biasa kita bisa beli di pantulan di MA20 di daily ya. Dan itu masuknya sekali lagi gue ulangi untuk lebih konservatif ya. Nah, lalu selanjutnya temboknya di mana nih? Resistennya di mana? Ya, dengan sangat jelas resistennya adalah di $1 lebih 20 sen. Dimana ini adalah sebenarnya satu titik support yang sangat baik sebelumnya ya. Pada Desember ya dia bisa mempertahankan terus harga Cardano di atas 1,2. Tapi akhirnya jebol kapitalisasi pada tanggal 21 Januari. Dan setelah itu dia retest, gagal ya. Di sini support becomes resistant. Klasik ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Cardano nanti bisa breakout menembus $1 lebih 20 sen? Semoga saja semakin tingginya TVL bisa membantu harga Cardano menembus resisten di sini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini untuk yang lebih agresif ya. Untuk lebih agresif seperti biasa kita pindah ke 4 hourly chart dan kita bisa pertimbangkan MA20 yaitu sekarang ada di 97 sen di 97 sen ya. Jadi bisa di situ ya. Gue ulangi, untuk kalian yang lebih agresif bisa di 97 sen ya. Nah, 97 sen ini buat yang agresif gue ulangi ya. Buat yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang setelah sudah Golden Cross. Buat yang medium bisa di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano.
Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Cardano sebenarnya nggak ada permasalahan fundamental dari kemarin-kemarin. Gue udah bahas. Tapi sekali lagi, market tidak selalu rasional. Seringkali, walaupun tidak ada permasalahan fundamental, tapi kalau turun, orang nganggapnya, wah ini tim devnya nganggur. Padahal faktanya itu kebalikannya, ya. Cardano secara tim dev terus maju. Ya, tetapi ya kita bisa lihat ujung-ujungnya akan berbuah juga. Yang berbuahnya dari apa? Di TVL. TVL mereka terus naik selama bulan Maret ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan kalau secara teknikalnya kita bisa lihat ya, semakin membaik. Semoga saja dia bisa kena target di $1.20 ya, dan menjadikan $1.20 sebagai support. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Gimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Huobi, di Maxi, di Bybit, bisa menggunakan link referral kita di bawah, yang tentunya tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.